bisu illa ma rahima rabbi. Kalau betul yang ditanyakan tadi, berarti nafsu dari pemuda tadi itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaradum bisu illa ma rahima rabbi innallaha ghafurur rahim. Coba diingat ayatnya itu. Surat Yusuf ayat 53, nama surat 12. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nafsu yang diberi rahmat oleh Allah itu nafsul mutmainnah. Nah, kalau tadi yang dilakukan seperti itu sampai hilang subuhnya, berarti nafsunya ini bukan nafas mutmainnah, tapi nafsul ammarah, nafsu yang senantiasa mengajak untuk berbuat jahat. Ya jangan diikuti bisikan nafsul ammarah seperti itu. Kita berusaha mendidik nafsu kita, mendidik jiwa kita agar mutmainnah, tenang dengan terus mengingat Allah. Nah, ini pemudanya ini berarti tidak mau mengambil jaminan dari Rasulullah. Ada jaminan dari Rasulullah. Pemuda yang tumbuh kembangnya dalam naungan Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dia akan mendapatkan naungan kelak. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Kenapa kok harus masa muda? Karena orang kalau di usia muda itu berada di puncak kekuatannya. Maka jangan sampai pemuda-pemuda Islam nunggu tua dulu baru taat pada Allah. Ya nek nganti tua. Kalau tidak sampai. Nah, ini yang bisa merubah pemudanya sendiri. Kalau gadget, setan, gepeng itu memang melupakan dirinya, melenakan dirinya dari mengingat Allah, maka ganti dengan HP jadul. Bisanya hanya telepon dan SMS. Mbak dia berdoa seperti apa? Ning sing dibuka, sing ditonton kuwi terus sampai hilang waktu subuh. Ya selamanya akan begitu sampai ajal menjemput. Allah gak akan turun tangan. Allah tidak akan rubah keadaannya. Kalau dia mau merubah keadaannya, punya azam yang kuat, kemudian melakukan muqawamah, perlawanan terhadap hawa nafsunya, baru Allah akan rubah keadaannya. Kalau pemuda tadi mau merubah sisi dalamnya, maka Allah akan campur tangan. Mustahil perubahan terjadi kalau tidak punya tujuan. Tujuan dari perubahan kita hidup di dunia ini sebagai seorang muslim itu taqwallah. Itu tujuan besar kita. Tujuan hidup kita. Cita-cita hidup kita di dunia yang hanya sekali ini, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah. Untuk meraih tujuan itu, lihat keadaan kita sekarang.
Dari taqwallah ini kita berada di posisi mana? Tujuan besar kita kan taqwallah. Ini kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Ini tujuan besar kita. Ini posisi kita. Al-Waqi'. Ya, taqwallah ini tujuan besar kita. Ini posisi kita. Kita ukur, kita lihat kita berada di mana. Bisa ini dilihat dari salah satunya adalah at-takhalluf terkait dengan pertanyaan tadi. Ketertinggalan. Ketertinggalan dalam hal apa? Dalam kebaikan. Kalau kita nyaman tertinggal dalam kebaikan, berarti untuk sampai ke tujuan ini masih sangat jauh sekali. Padahal Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Untuk bisa sampai taqwallah, syarat, salah satu syarat yang Allah berikan, kita berlomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera dalam meraih ampunan Allah dan surganya Allah. Wasari'u itu satu akar dengan sur'ah. Sur'ah itu bersegera tanpa ditunda lagi. Maka Bapak Ibu yang pernah ke Timur Tengah, Raketang pisan mungkin pernah mendengar tasarruk, yalah surah. Pernah dengar itu? Yang pernah umrah, pernah haji? Orang Arab itu kalau sudah bilang surah, itu berarti cepat, jangan ditunda lagi. Cepat, jangan ditunda lagi. Wasari'u, surah, tasarruk. Ayo cepat, aja mbok tunda-tunda meneh. Ayo cepat, jangan kamu ende-ende lagi, karena sudah tidak keburu waktu. Maka bersegera menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga Tuhanmu. Segera, jangan ditunda karena sudah tidak ada waktu. Nah, bersegera dalam kebaikan berarti menjadi peserta lomba kebaikan. Nah, sekarang kalau subuh terlewat terus, dia tidak menjadi peserta lomba kebaikan. Yang beruntung, yang akan mendapatkan keuntungan dari Allah, itu hanya peserta lomba kebaikan. Orang yang tidak jadi peserta lombanya jauh dari rahmat Allah. Maka kita ukur posisi kita saat ini, realitanya. Kalau masih nyaman saja, hati merasa tenang, tertinggal dalam kebaikan, ada yang salah dengan ketakwaan kita kepada Allah. Apalagi tertinggal dalam hal sholat, itu interaksi kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah. Waladikrullahi
akbar. Mengingat Allah dalam sholat itu keutamaannya paling besar. Maka aneh, ada orang yang ngaku Islam dan dia oleh Allah sudah disampaikan di usia muda, sampai usia muda kok sholatnya masih nyaman saja, tertinggal mengerjakan sholat di luar waktu yang Allah tentukan. Hatinya kok tidak gelisah. Lah pemuda yang itu tadi kehabisan kuota pas main game saja gelisah kok hatinya. Ya. Lagi seru-serunya mabar, main bareng teman-temannya. Posisinya sudah mau menang, kuotanya habis. Gelisah itu, ngamuk-ngamuk, mungkin HP-nya sampai dibanting-banting. Hanya gara-gara kehabisan kuota saja, hatinya gundah gulana. Kehilangan waktu sholat, nyaman saja. Ini kan aneh. Tertinggal urusan dunia, gelisah. Tertinggal urusan akhirat, santai, nyaman, hati tidak gelisah. Ada yang salah dengan keimanannya. Tertinggal dum-duman THR saja, gelisah, protes. Tertinggal kebaikan, tertinggal waktu sholat, tetap nyaman, santai. Kalau ada pembagian THR, pengennya terdepan, si Dewi menjadi peserta penerima THR-nya. Tapi kalau giliran sholat, di mana ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah, tetap tidak mau menjadi peserta lomba kebaikan. Dah, kamu dulu saja, kamu dulu. Lah kowe aku tak main internet dulu, tak ngegame sih, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka kita tidak bisa merubah fulan itu. Fulan sendiri yang merubah dirinya. Semua tidak bisa merubah dirinya, kecuali dia mau merubah keadaannya sendiri. Kebaikan itu memang harus dibiasakan. Lawan, lakukan muqawamah, perlawanan terhadap hawa nafsu. Lagi seru-serunya, sudah kalau tengah malam, padahal kalau sepertiga malam itu, tengah malam dia bangkit, berdiri munajat kepada Allah, tahajud. Janji Allah apa? Allah akan tempatkan dirinya pada maqamam mahmuda, tempat terpuji. Semua urusan diselesaikan oleh Allah. Urusan pekerjaan ada kesulitan, Allah campur tangan. Urusan keluarga ada kesulitan, Allah campur tangan. Diberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Tawaran dari Allah tidak diambil, tidak kepingin, tidak suka tawaran dari Allah. Tetapi tawaran dari manusia yang menipu, yang melenakan, yang menjerumuskan, malah seneng larut dalam kecintaannya kepada dunia. Ingat, dunia ini hanya seperti air hujan yang Allah turunkan. Memang tampak indah. Air hujan itu akan menyuburkan tanaman. Nah, ketika subur itu tampak indah. Begitu pula jika kita melihat gebyarnya dunia, itu memang tampak indah dan menyenangkan. Tapi ingat, semuanya itu nanti akan sirna,
kesenangan dunia itu pasti akan binasa, akan hilang. Sebagaimana tanaman yang awalnya subur, lama-lama dia akan mengering, menguning, kemudian hancur diterbangkan oleh angin. Lah begitu selesai kehidupan dunia, sampailah kita di hadapan Allah, dihisab. Ternyata hal-hal yang tidak bermanfaat saat kita lakukan di dunia itu tidak bisa menolong kita, justru akan menyeret kita pada kemurkaan Allah. Maka jangan ditunda, lakukan segera perubahan. Lakukan segera perubahan, tidak ada waktu lagi. Kenapa? Karena besok kita sudah mati. Atau bisa jadi nanti jam 12 siang kita sudah mati. Maka untuk berbuat baik jangan ditunda-tunda, jangan menunggu tua. Sudah tidak ada waktu, tidak sempat menua, ajal sudah tiba. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, penyesalan tiada guna. Modalnya sudah ada, menyatakan iman. Tinggal dilawan hawa nafsunya untuk berbuat baik. Orang Islam itu orang penting. Orang Islam itu orang penting. Orang penting tidak melakukan hal-hal yang tidak penting. Orang penting hanya memikirkan dan melakukan hal-hal yang penting. Orang penting tidak akan memikirkan dan melakukan sesuatu yang tidak penting, tidak bermanfaat, itu tidak penting. Untuk apa kita lakukan? Orang Islam itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kotori kemuliaan dari Allah ini dengan hawa nafsu. Orang Islam itu orang yang mendapat kemuliaan dari Allah. Jaga kemuliaan dari Allah ini dengan mendidik hawa nafsunya. Ini kan satu hal yang aneh tapi nyata. Ngaku Islam, terus tertinggal, hilang waktu sholat, kok terus di bulan baleni terus itu. Nggak mau melakukan perubahan, berarti nyaman dalam kemaksiatan. Hatinya nyaman dalam kemaksiatan. Ada yang salah dengan pengakuan imannya kepada Allah. Kalau hati ini nyaman, terus tertinggal dalam kebaikan, nyaman dalam kemaksiatan, hati-hati, jangan-jangan hati kita telah terkunci mati, telah tertutup, sehingga hidayah kebenaran dari Allah tidak bisa masuk ke dalam hati. Padahal hati ini kunci. Bukankah Nabi kita bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, ingatlah bahwa pada diri, pada jasad manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging ini soleh, baik, pasti baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika sekerat daging ini rusak, buruk, maka rusaklah semua tubuh. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa sekerat daging yang dimaksud oleh Nabi adalah al-qalbu, mata hati. Mata di kepala boleh buta, boleh tidak melihat, tapi jangan sampai mata hati ikut-ikutan buta. Kalau mata hati itu buta, tersesat kita.
Tapi kalau mata di kepala yang buta, mata hati masih bisa melihat dengan tajam mana kebenaran, mana kebatilan, kita tetap akan selamat dunia dan akhirat. Disindir oleh Allah. Nah, coba diingat kembali itu ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sindiran yang sangat tegas dari Allah. Bukan mata di kepala itu yang buta, melainkan hati yang ada di dalam dada. Maka mata hati ini jangan sampai buta. Kebanyakan orang lebih mementingkan matanya bisa melihat. Banyak orang yang larut dalam kesedihan saat penglihatannya diambil oleh Allah. Kalau penglihatannya diambil oleh Allah, dia merasa seolah-olah menjadi manusia yang paling sengsara, paling nelongso. Tetapi banyak orang yang tetap merasa nyaman, tidak ada kegelisahan saat mata hatinya tertutup, saat mata hatinya buta. Padahal ketetapan dari Allah yang utama mata hati itu yang melihat. Mata di kepala boleh buta, boleh tidak melihat, tapi jangan sampai mata hati ikut-ikutan buta. Kalau mata hati ikutan buta, sesat kita, tersesat jalan, tidak tahu jalan pulang kepada Allah, tidak tahu bagaimana harus menjalani amanah hidup dan kehidupan yang sekali dari Allah ini ketika di dunia.